Halo Photoshopper, saya Darman. Hari ini kita mau ngebahas soal brush tool yang merupakan tools wajib bagi setiap retoucher. Ya, sekarang kita langsung aja buka Photoshopnya, create new project. Kita pilih canvas size A4. Tadi backgroundnya putih, kita gedein si canvas, Ctrl plus untuk masuk ke brush tool di sebelah kiri, icon brush tool nih kita pilih, atau cara lain dengan pencet B. Di sebelah kanan ini ada brush setting untuk pengaturan lebih banyaknya. Di sini ada brush tip shape, ada shape dynamics, scattering, tekstur dan lain-lain, nanti kita bahas sekilas. Di sini ada presetnya juga, bentuk-bentuk stem yang bisa kita pakai yang disediain Photoshop. Selain itu juga kita bisa bikin sendiri. Kalau kita klik kanan, di sini ada pengaturan yang lebih simple, yang cuma ada size sama hardness. Untuk mengubah ukuran brush, kita bisa tekan tombol kurung buka untuk kecilin dan kurung tutup untuk membesarkan. Bisa juga dengan shortcut keyboard, pencet Alt, klik kanan, ke kanan membesarkan, ke kiri ngecilin. Nah, di klik kanan lagi coba di sini ada hardness. Nah, hardness itu nentuin berapa soft pinggiran si brush. Ini sekarang ini hardnessnya 100. Kalau hardnessnya 100, dia tajam tuh pinggirannya. Tapi kalau misalnya hardnessnya kita turunin ke 0, pinggirannya akan halus. Nah tuh, untuk mengubah hardness itu selain di klik kanan geser slider hardness, kita juga bisa pakai Alt, klik kanan ke atas sekarang atau ke bawah. Kalau ke bawah dia jadi 100% hardnessnya, kalau kita ke atasnya dia jadi berkurang. Sekarang cara kerja brush. Jadi brush itu sebenarnya kumpulan dari beberapa stem yang dijadiin satu. Ini sekarang spacingnya gue atur di 1%. Kalau 1% begini hasilnya. Kalau kita naikin, nah kepisah. Begitu juga kalau misalnya kita gini, kecilin, tuh dia nyatu. Untuk masuk ke settingan size, hardness, dan spacing ini kita tinggal pijit brush tip shape. Nah, pinggirannya juga kita bisa perhalus nih dengan ngurangin hardnessnya, coba kita jadiin 0. Kita lihat hasilnya. Tadi size udah, hardness udah. Nah, di atas ini ada opacity. Opacity itu untuk nentuin berapa transparan si brushnya. Jadi misalnya kalau 100 nih, dia solid begini. Tapi kalau misalnya diturunin, jadi sekitar, contohlah sekitar 30 atau 23, dia jadi transparan. Kendali brush ini ada dua, opacity sama flow. Flow itu kalau kita analogikan, makin besar nilai flownya, makin banyak tinta yang dikeluarin. Contoh nih, gue brush nih ya, di opacity 100, flow 100. Nah kayak gitu, mirip kayak tadi 100. Tapi kalau misalnya kita turunin ke 1%, dia jadi kayak gini. Sekarang apa sih perbedaan antara opacity dan flow? Ini bakal kerasa kalau kita nyalain airbrush atau build up. Kita nyalain nih airbrushnya, terus kita jadiin 100, kita cobain satu-satu ya. Kalau misalnya opacity-nya kita turunin sekitar 31%, warna yang dihasilin ya maksimal sampai 31% batasnya. Nggak bisa ke 100%. Sedangkan kalau misalnya nih kita opacity-nya 100, terus flow-nya dibikin kecil, misal 21, dia bisa terus bertambah sampai dia hitam 100%. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek dia udah benar-benar hitam atau belum, dia RGB-nya ini harus 0 semua. Nah itu udah pure black tuh, RGB-nya 000. Itu perbedaan antara opacity dan flow. Nah pertanyaan berikutnya mungkin, apa sih perbedaan kalau airbrush dinyalain sama enggak? Ini misalnya gue matiin ya, kita brush, tapi kalau kita nyalain, nah kita tekan terus, dia tuh terus melebar, melebihi dari ukuran brushnya. Nah itu airbrush. Nah sekarang kita coba bahas yang di tengah-tengahnya ini nih, pen pressure untuk opacity. Nah ini bisa bekerja kalau kalian pakai Wacom tablet kayak gini nih. Misal nih, gue cobain ya. Jadi misalnya opacity-nya gue turunin sekitar, tapi nggak usah diturunin sih, coba 100 ya.
Jadi opacity-nya itu akan diatur dari seberapa keras kita menekan vacuum tabletnya. Jadi kalau cuma ditoel doang, nah itu dia ini. Tapi kalau ditekan, dia makin lama makin gelap. Coba ya, kalau misalnya kita cuma toel doang tanpa pakai tenaga, dia tipis. Tapi kalau kita tekan lebih keras, dia jadi lebih hitam gitu. Ini settingan pressure untuk opacity. Beda sama ini kalau yang ini settingan pressure untuk ukuran brushnya. Kalau misalnya dipencetnya lebih keras, ukuran brushnya jadi lebih besar. Ya. Ini buat mereka yang pakai Wacom tablet. Di sebelahnya pressure untuk size ini ada angle ini nih untuk bentuk brush yang nggak bulat. Di sini kita coba ubah bentuk brushnya. Di sini ada, kita lihat di brush tip shape ini tadi ada angle ya, ini sama yang di atas tuh. Jadi angka yang ini bakal sama. Misal gue bikin jadi sekitar 30, si panahnya akan naik sekitar 30 derajat. Nah, roundness-nya itu seberapa tebel si lingkaran itu. Ini brushnya udah pipi. Nah, 30% nih kita brush. Nah, itu dia miring. Jadi kalau misalnya gue ubah 20%, jadi lebih miring lagi tuh. 10%, ya, 50% dia dulu. Ya, jadi pengaturan brush tip shape ini yang untuk angle itu ada di atas juga nih. Jadi bisa lewat sini, bisa di sini. Tadi belum dibahas nih soal flip. Jadi kalau kita klik flip, dia ngebalik. Ya. Itu berdasarkan sumbu X. Kalau kita berdasarkan sumbu Y, dia ngebalik ke bawah. Ini berhubung bentuknya pipih doang, jadi nggak terlalu kerasa. Nah, tadi gue ulangin, roundness ini buat ngubah si bentuk brushnya jadi lebih pipih, jadi 50%. Sekarang gue jadiin 100% lagi. Nah, tadi tuh waktu kita ngebahas pressure untuk size itu, otomatis dia nyalain shape dynamic. Nah, itu dia. Jadi shape dynamic itu bisa diakses dari brush setting, atau di sini ada shortcutnya nih, tinggal klik pressure untuk ukuran brush. Kalau ini pressure untuk ukuran opacity. Nah, coba kita lihat ada menu apa aja di shape dynamic. Di sini ada size jitter, jadi kalau kita naikin, ukurannya akan bervariasi tergantung dari berapa keras kita nekan si Wacom tabletnya. Di sini juga minimum diameternya bisa diatur, angle-nya juga bisa diatur, dan roundness-nya, tebal tipisnya juga bisa diatur. Sama kayak tadi ada flip X jitter dan flip Y jitter. Jadi kalau jitter itu, kalau nilainya kita naikin, dia bakal ngasih variasi jadi irregular gitu. Nah, kita cobain ya dalam keadaan shape dynamic nyala. Kita undo dulu. Ini shape dynamic nyala. Kontrolnya dengan pen pressure. Jadi kalau di toelnya dikit doang, dia kecil, ukuran brushnya kalau misalnya ditekan, dia jadi melebar. Ini kalau dinyalain size jitternya, dia jadi irregular, agak sedikit susah dikendaliin sebenarnya. Tapi kalau untuk bikin tekstur oke. Tapi kalau untuk kerjaan-kerjaan yang harus 100% kendali, mendingan size jitternya kita turunin. Di sini minimum diameter, berarti dia bisa nentuin berapa sih ukuran diameter pertama atau awal kita sentuh si Wacom tablet. Bisa juga kecilin. Ini banyak dipakai sama anak-anak digital painting nih. Oke, bagian atas udah, ini belum dibahas nih. Kita undo. Sebelahnya tuh ada mirror nih sini. Kita klik. Nah, di sini ada vertikal, horizontal, dual axis, diagonal. Jadi misalnya kita coba salah satu yang horizontal,
kita brush di satu sisi, dia akan tuh mirror ke bawah ya. Begitu juga sebaliknya. Ntar kalau yang lain coba-coba sendiri aja. Nah, kita ke brush setting lagi. Di sini ada scattering. Kalau scattering itu dia kalau nilainya digedein dia jadi melebar diameternya tuh ya, jumlah itunya. Ini mungkin kalau misalnya kita pakai bentuk brush yang bentuknya nggak bulat. Ini coba gue ajarin dulu cara bikin custom brush. Sebelum masuk scattering, mau ngajarin dulu cara bikin custom brush. Kita setting hardness-nya misal 100, jadi pinggirannya bakal kasar. Nah, misal nih gue mau bikin brush kayak gini nih. Ini kecil, gede, kecil. Ini mau dijadikan custom brush sama gue nih. Tinggal lari ke edit, define brush preset. Kasih nama deh. Kelas misal. Tadi cara bikin custom brush. Nah, sekarang kita masuk ke scattering. Nah, scattering itu ngatur jarak antar stem tapi secara vertikal. Jadi misalnya gue geser nih, gue naikin, nah dia makin jauh tuh. Ya, makin jauh. Ke atas. Coba ininya spacingnya gue agak jauhin dikit. Nah, jauhin dikit. Ya, kita ke scattering. Jadi dia atur nih supaya dia makin ke atas. Nah, kontrolnya ini bisa kita atur dengan beberapa settingan. Di sini ada fade, dial, pen pressure. Yang gampang sih pakai pen pressure ya. Di sini ada count, jadi kita bisa nambah tuh stemnya. Jadi banyak untuk countnya, tapi kayaknya jadi makin berantakan ya. Nah, di sini juga ada jitter. Jitter ini supaya dia jadi nggak beraturan, jadi kesannya random gitu, irregular. Jadi kalau makin ditekan dia makin kadang tinggi naiknya, kadang pendek. Nah, kontrolnya juga bisa pakai pen pressure. Nanti bagus nih kalau kita mau bikin pola tekstur atau kata custom brush baru. Berikutnya kita ke tekstur. Di sini dari namanya ya tekstur ya, jadi kita bisa masukin tekstur tertentu ke dalam brushnya kita yang sekarang ini nih. Misal gue mau masukin tekstur apa yang agak gedean dikit biar kelihatan. Nah, ini nih water ini, biar kelihatan depthnya gue tipisin. Nah, kita coba. Nah, tuh di dalamnya tuh ada tekstur tadi yang gue pilih. Kalau misalnya teksturnya diganti ke yang lain, nah teksturnya bakal beda. Jadi di dalam hasil brush kita tuh ada teksturnya nanti. Di sini ada depth. Kalau depthnya dinaikin, dia teksturnya jadi makin samar. Ini ada mode-modenya, ini nanti cobain sendiri. Dia berhubungan sama blending mode nantinya. Ya, sekarang dual brush, cara kerjanya dia gabungin bentuk brush yang kita pilih di awal nih. Sekarang nih pertama klik kanan, misalnya gue milih yang hard round, hardness-nya 0. Kita nyalain dual brush-nya, nanti dia ngegabungin dengan custom brush yang disediain Photoshop atau custom brush yang kita bikin. Misal gue mau milih yang ini nih, ini. Nah, dia tuh nanti gabung tuh, bentuknya bulat tapi di dalamnya ada brush yang kita pilih tadi. Nah, karena backgroundnya warna putih, jadi kita pilih multiply supaya kelihatan hasilnya. Nah, tuh lihat. Nah, itu nanti kita size-nya bisa kita ubah lebih besar. Ini spacingnya, jarak antar stemnya, nah, lebih jarang. Terus ini scatternya juga bisa kita atur. Tuh di bawahnya count berapa jumlah stem yang kita masukin gitu. Itu dual brush. Next kita masuk ke color dynamic. Jadi dengan color dynamic ini kita bisa atur antara warna foreground dan warna background. Nah, pengaturannya bisa kita atur melalui tekanan pen atau pen pressure. Misalnya sekarang gue milih warna merah untuk foreground, terus warna hijau untuk background.
Jadi kalau misalnya di brush dengan nggak usah pakai tenaga, kita tekan, dia makin lama makin merah. Tuh. Ini irregularnya, kalau ada tulisan jitter berarti dia bakal ngasih variasi yang lebih banyak di hue tuh kalau kita tekan. Dan kalau ketemu kata-kata jitter lagi nih, kebetulan ada brightness jitter, dia bakal kasih variasi dari terang gelapnya. Begitu juga purity tuh. Jadi kalau pakai purity kesannya lebih saturate ya. Terus kita next ke transfer. Nah, transfer tadi udah dibahas ya. Jadi kalau misalnya kita pencet pressure di sini, ini kan pressure untuk opacity nih. Nah, dia otomatis nyala. Jadi transfer ini shortcutnya ada di atas. Jadi dia ngatur transparansi berdasarkan pen pressure. Di sini pengaturannya banyak, tapi yang paling sering dipakai di pen pressure. Sebenarnya fotografer tuh nggak pakai semua pengaturan ini. Paling fotografer cuma pakai transfer, build up, smoothing, shape dynamic, scattering nggak pernah. Nah, di bawahnya ini ada brush pose. Ini kalau dilihat dari pengaturannya tilt X, tilt Y, override, tilt Y, override, rotation. Ini kalau bentuk brushnya nggak bulat nantinya, ini biasanya kepake untuk anak-anak digital painting. Nah, ini kita nyampe ke pengaturan noise. Nah, gini, jadi ketika kita memperhalus pinggiran si brush, jadi misalnya nih hardness-nya gue ubah jadi 0%, pinggirannya kan jadi halus tuh ya, tuh. Nah, di sana tuh ada kesan garis degradasinya, namanya bending tuh. Coba kita ulang supaya dia lebih hitam. Nah, tuh dia muncul bending, degradasi antara hitam ke terang, ke putih. Dia kayak berkesan ada garis-garis. Nah, itu untuk menghindari bending, gradasi yang ngegaris-garis begitu, kita bisa manfaatin fitur ini nih. Jadi kita tambah noise, jadi dia pinggirannya bakal jadi lebih bintik-bintik. Nah, tuh seperti itu. Dia nggak ngebending nih. Kadang-kadang gue biarin, kadang-kadang gue tambah noise. Jadi supaya kalau kita ngebrush di bidang yang polos itu biasanya kelihatan tuh. Tapi kalau bidang nggak banyak tekstur, banyak pola, pattern gitu, orang nggak bakal ngeh kalau di situ ada bending. Tapi kalau misalnya di background polos itu kelihatan tuh bendingnya tuh, kayak garis melingkar-lingkar. Nah, di bawah noise ini ada wet edges. Jadi ini nanti kesannya kayak cat air tuh ya, kayak cat air. Nah, di bawahnya ada build up. Build up itu ya nama lain dari airbrush. Jadi kalau misalnya kita nyalain airbrush, nah itu kepilih sendiri tuh build up. Nah, di bawahnya ini ada smoothing. Nah, ini smoothing juga lumayan penting sih ya, apalagi buat orang yang tangannya tuh agak susah buat ngasilin gerakan-gerakan yang misal mau bikin kayak gini. Nah, itu nggak kelihatan soalnya pinggirannya soft ya. Kita bikin yang agak kecilan dikit. Nah, itu kalau mau bikin garis lurus tuh agak susah tuh. Ya, agak susah kalau tangannya ketremor ya. Nah, untuk memperhalus goyangan-goyangan tangan ini pada saat kita bikin ya mendekati garis lurus gitu ya, supaya lebih soft, atau kita mau bikin pola cacing begitu, kita nyalain ini si smoothingnya. Coba kita nyalain brush setting. Tadi ini smoothing kita nyalain. Nah, di sini ada nilainya nih. Makin tinggi, efek smoothingnya makin besar. Jadi misalnya kita 70%, misalnya kita ngerasa tangan kita tremor pada saat ngelakuin brush, kita tinggiin nih nilai smoothingnya. Jadi ya dia lebih halus ketimbang kalau dia pola yang sama tuh, mulai itu ada bentuk yang nggak teratur. Jadi kalau bisa dinaikin, dia cenderung curve yang kita lakuin jadi lebih halus permukaannya tuh. Karena nggak ada tremor yang terjadi pada saat kita ngebrush tuh,
jadi berkurang, mirip kayak image stabilizer ya kalau misalnya di kamera. Ya fotografer juga nggak ada ruginya ya buat tahu soal seputaran pengaturan brush ini, walaupun kita bukan digital painter, tapi minimal kita ngerti gitu apa sih yang terjadi di brush. Nah ini sekarang gue mau ngajarin gimana caranya bikin custom brush nih dari sini. Nih kalau misalnya mau bikin custom brush, tadi di awal tuh gue pernah gue ajarin ya tadi ya. Tetap cuma pakai brush doang yang bulat-bulat kecil gede itu backgroundnya putih, si brushnya hitam. Jadi si Divine Brush ini dia baca warna hitam. Jadi warna hitam itu yang dia seleksi, yang dia pilih. Sedangkan kan kita punya foto ini berwarna ya. Jadi langkah pertama mungkin kita jadiin hitam putihin dulu nih. Hitam putihin dulu, di adjustment, di saturate kali ya. Nah itu dia. Nah tadi kan yang dipilih itu yang warna gelap. Sedangkan kita kan perlunya nih awan putih kan, kita balikin Ctrl I di invert. Nah itu kita dapat. Nah satu masalah ini kurang putih nih si backgroundnya. Kita pakai curve dah buat bikin dia terang ya. Oke, lumayan. Kita tambah level mungkin. Nah ini si shadow kita naik. Oke. Supaya dia lebih hitam kita dodge ya, kita burn. Nah itu dia ya. Jadi burn itu dia bakal ngegelapin bidang-bidang yang dia anggap sebagai shadow. Nah putih hitam. Nah kita pilih edit, terus define mesh. Mana tadi? Define brush. Mungkin di sini kali ya di fotonya. Coba define brush, cloud JPEG. Nah itu udah punya. Sekarang gue punya custom brush dari foto. Nah, jadi bisa bikin awan, asap di foto gitu. Nah, gue sebagai fotografer tuh biasa pakai brush terutama untuk burning and dots, terus masking, dan terakhir ya painting. Jadi misalnya gue motret model, alisnya nggak sempurna, bulunya atau ada botak dikit, itu gue tambal tuh pakai brush gitu. Ya sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan tinggal hubungin gue, cari di Facebook atau tulis di kolom komentar. Thank you.